Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dolindra Rahab, NPM 223111061. Di sini saya ingin menjawab soal tipe A dari UAS troubleshooting. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan troubleshooting BIOS, sistem operasi, dan aplikasi? Troubleshooting adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan memecahkan masalah yang muncul dalam sistem komputer atau perangkat lunak. Ini membutuhkan pemecahan masalah-masalah teknis dengan menganalisis gejala, memahami penyebab, dan memungkinkan untuk menentukan solusi memperbaiki masalah tersebut. BIOS, Basic Input Output System. BIOS adalah perangkat lunak yang disematkan di motherboard komputer dan bertanggung jawab untuk menganalisis perangkat keras saat komputer dinyalakan. Ini memberikan antarmuka dasar antar sistem operasi dan perangkat keras. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer, mengelola file dan memori, menjalankan program aplikasi, dan menjalankan tugas-tugas lainnya untuk mendukung penggunaan komputer yang efisien. 2. Untuk gambar di nomor 2 adalah network atau card INC. Network Interface Card INC atau sering disebut sebagai kartu jaringan adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan komputer lokal atau LAN, jaringan komputer global WAN atau internet. Dan untuk gambar kedua di nomor 2 yaitu adalah sound card. Sound card atau kartu grafis adalah perangkat keras yang digunakan untuk memproses dan menghasilkan suara pada komputer. Untuk nomor 3, sebutkan komponen yang terdapat pada nomor di bawah ini. Untuk nomor 1 yaitu adalah PCI slot, untuk nomor 2 AGP slot, dan untuk nomor 3 yaitu BIOS. Untuk nomor 4, lengkapilah informasi-informasi di bawah ini dengan komputer masing-masing. Untuk nama komponen: 1 RAM, merek Corsair, kapasitas 24.567 MB atau 24 GB, dan untuk prosesornya Intel Gen 11 i5 11400H, dan untuk hard disk Corsair 512 GB. Untuk LAN cardnya MediaTek Wi-Fi 6 MT 7921, dan untuk VGA cardnya menggunakan Nvidia RTX 3050, dan untuk BIOSnya American Megatrend untuk versinya FX506HC.331. Dan untuk 4.7 sistem operasi yang digunakan yaitu Windows 11 Student Single 64 bit. Untuk 4.8 yaitu untuk 7 aplikasi yang terinstall di laptop saya, yaitu 1 untuk aplikasi yang terinstall di laptop saya yaitu 1 Google Ads. Microsoft Ads adalah perambanan web yang dikembangkan oleh Microsoft, menyediakan pengalaman penjelajahan web yang cepat dan aman. Dan untuk aplikasi kedua yang ada di laptop saya yaitu MongoDB. MongoDB adalah sistem basis data NoSQL yang populer, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang
scalable dan fleksibel menggunakan model dokumentasi. Dan untuk aplikasi ketiga yaitu Visual Video Code adalah editor kode sumber yang ringan dan fleksibel, dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis dan mengedit kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Dan aplikasi keempat yaitu Tableau. Tableau adalah perangkat lunak analisis data dan visual yang menggunakan Tableau adalah perangkat lunak analisis data dan visual yang memungkinkan pengguna untuk membuat visual data interaktif yang inovatif dan mudah dipahami. Dan aplikasi yang kelima yaitu VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu komputer. Untuk yang keenam yaitu CorelDRAW. CorelDRAW adalah perangkat lunak desain grafis vektor yang kuat digunakan untuk membuat ilustrasi, logo, dan desain grafis lainnya. Dan yang terakhir yaitu RStudio. RStudio adalah lingkungan pengembangan integrasi atau IDE untuk bahasa pemrograman R yang sering digunakan untuk analisis data visual dan permodelan statistik. Nomor 5, jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Makalah ini menekankan pentingnya integrasi teknologi khususnya aplikasi desain digital dan kecerdasan buatan AI dengan pendidikan kejurusan di SMK Gadjah Mada. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja yang semakin digital dan kompetitif. Penggunaan aplikasi desain digital dan AI memungkinkan pengguna kreativitas, inovasi, serta keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Fleksibilitas belajar dan disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa meningkatkan partisipasi dan inovasi mereka. Meskipun demikian, implementasi teknologi ini tidak terlepas dari tantangan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, bersama dengan perubahan budaya dan sikap terhadap teknologi baru. Menjadi beberapa hambatan utama untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dan mempersiapkan strategi implementasi yang efektif. Strategi implementasi termasuk kolaborasi lintas pangku kepentingan, pelatihan dan pengembangan keterampilan reguler bagi guru dan staf, serta evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap program. Rekomendasi ini diharapkan dapat diadopsi oleh SMK Gadjah Mada dan institusi pendidikan lainnya untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing. Makalah ini memberikan panduan komprehensif untuk mengintegrasikan teknologi dan pendidikan kejuruan yang pada akhirnya akan mendukung perkembangan siswa dan institusi pendidikan menuju era digital yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.